Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, dari Pengadilan Negeri Jawa Barat. Nanti hari ini akan digelar kembali sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan hari ini Polda Jawa Barat akan menyampaikan tanggapan atas argumen pembelaan yang sudah disampaikan kuasa hukum Peggy Setiawan dalam persidangan kemarin. Tim hukum Polda Jawa Barat, Saudara, menyatakan siap menunjukkan alat bukti yang menguatkan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam agenda pertama ini, pihak penggugat, yakni kuasa hukum Peggy Setiawan, membacakan argumen pembelaan sebanyak 35 lembar kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman, tanpa dijawab oleh pihak tergugat. Rencananya pembacaan pembelaan Peggy Setiawan akan ditanggapi hari ini oleh penyidik Polda Jawa Barat, dan penyidik Polda Jabar juga menyiapkan alat bukti sebagai dasar penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Itu hak mereka untuk menyampaikan, tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di jam. Ya, kalau besok kan jawaban aja. Besok jawaban dalil-dalil yang tadi disampaikan ke kita. Kalau alat bukti nanti ada jadwalnya sendiri. Kondisi paling akhir dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di sana. Ninda, apakah tim Polda Jawa Barat sudah tiba di Pengadilan Negeri Bandung? Iya, Radi dan juga saudara, saat ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di hari kedua memang akan digelar pada pagi hari ini, rencananya pukul 9 pagi di tempat yang sama, yakni ruang sidang 6 Mujono, yang kemudian nanti juga akan masih dipimpin oleh Hakim Tunggal, yakni Hakim Eman Sulaiman, yang tentunya juga kabarnya dari pihak tergugat maupun juga penggugat ini akan hadir. Dari pihak kuasa hukum sendiri, kami sudah memantau pada pagi hari ini sejumlah kuasa hukum telah hadir di Pengadilan Negeri Bandung, saudara, yang kemudian juga pihak keluarga tersangka Peggy Setiawan ini juga telah hadir, yakni Rudi Irawan selaku ayah dan juga Kartini selaku ibu dari Peggy Setiawan ini juga sudah berada di Pengadilan Negeri Bandung. Dan terkait kehadiran dari pihak penyidik Polda Jawa Barat selaku tergugat, memang hingga pagi hari ini kami masih belum melihat kehadirannya, saudara, karena memang masih digelar akan pukul 9 pagi nanti rencananya. Namun kemarin pun setelah kami mencoba untuk konfirmasi secara langsung, yakni disampaikan dari Kabitkum Polda Jawa Barat, yang kemudian nantinya pihaknya ini akan mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di hari kedua ini. Dan memang Radi dan juga saudara, rencananya di hari kedua ini nantinya adalah agendanya merupakan pembacaan jawaban atas kemarin yang telah disampaikan oleh pihak penggugat, yakni kuasa hukum. Nanti dari pihak penyidik Polda Jawa Barat ini akan membacakan dasar-dasar mengapa pihaknya ini menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka. Karena berdasarkan pengalaman kemarin kita melihat dan memantau bahwasannya dari pihak penggugat, yakni pihak kuasa hukum, ini telah membacakan permohonannya untuk kemudian setelah dibacakan begitu ada sebanyak 35 lembar. Namun dari pihak majelis hakim sendiri setelah sempat menanyakan apakah akan dijawab pada hari H, namun pihak penyidik Polda Jawa Barat ini memutuskan untuk kemudian dapat dijawab pada hari ini, rencananya pukul 9 pagi nanti ya, Radi dan juga saudara. Adapun kalau kemarin setelah kami pantau dan pelajari begitu, adapun tuntutan ataupun titik berat yang kemudian disampaikan oleh pihak kuasa hukum itu adalah yang pertama yang menjadi titik utama, Ari dan juga saudara, ini adalah pihak kuasa hukum berharap kepada pengadilan ini dapat membatalkan kepada pihak penyidik Polda Jawa Barat untuk kemudian dapat menetapkan tersangka kliennya, maksud kami Peggy Setiawan, sebagai tersangka. Sebab hingga saat ini pihak kuasa hukum masih menyebutkan bahwa kliennya ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, sebab pada malam kejadian 27 Agustus 2016 lalu pihak Peggy Setiawan ini berada di Kabupaten Bandung, tidak berada di Kabupaten Cirebon seperti yang dikatakan. Kemudian juga tuntutan ataupun poin utama yang kedua ini adalah pihak kuasa hukum berharap kepada penyidik Polda Jawa Barat ini dapat memulihkan nama baik tersangka Peggy Setiawan dan juga keluarga dari pihak Peggy Setiawan.
Dan poin lainnya ini adalah yang paling ditekankan oleh pihak kuasa hukum adalah hingga saat ini pihak kuasa hukum masih meminta kepada pihak penyidik Polda Jawa Barat untuk kemudian dapat menunjukkan sebuah alat bukti mengapa pihaknya ini dapat menetapkan kliennya, maksud kami dapat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Menurut pihak kuasa hukum, harusnya pihak Polda Jawa Barat penyidik ini dapat menunjukkan alat bukti yang cukup kuat atau alat bukti yang bersifat scientific crime investigation, sehingga hingga saat ini dinilai alat bukti yang dikeluarkan ini masih cukup lemah. Dan poin lainnya ini adalah tentu dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini menuntut atas cacatnya prosedural penanganan kasus hukum ini, sehingga itulah yang disampaikan pihak kuasa hukum. Nanti kami akan pantau apa yang kemudian disampaikan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat selaku tergugat, poin-poin apa saja, dan kita akan memantau alat bukti apa yang kemudian akan dibawa oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat selaku tergugat. Radi. Ya, banyak sekali deretan kejanggalan versi kuasa hukum Peggy yang harus dijawab tentunya pagi hari ini di persidangan pra-peradilan dengan agenda untuk menyidangkan status tersangka Peggy Setiawan. Nanti juga akan dijawab oleh Polda Jawa Barat, termasuk scientific evidence yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Terima kasih Ninda Destiani, kami akan perbaharui kembali nanti informasi dari Anda di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.